Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Doa Alkitab. Juga HUT kelahiran dan HUT pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat 12, begini firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial masih ditiadakan, hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih, HUT pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang masih mengalami musibah, kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan, silahkan Bapak Ibu melihat di warta. Untuk berita keuangan, silahkan Bapak Ibu melihat di WA Grup Calon Jemaat GKE Panenga. Dan untuk paduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Doa Alkitab. Selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima khotom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami melupakan belas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan tinta Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pikul
Kami ulang, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih di hari Minggu, hari doa Alkitab pada hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian agar firman Tuhan tinggal tetap dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32 yang dibacakan demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita tentu sering mendengar peribahasa, lain di bibir, lain di hati. Artinya, perkataan
yang keluar dari lisan tidak sama dengan yang ada di dalam hati. Mungkin sama dengan yang dimaksudkan kata-kata munafik atau pencitraan atau tidak jujur. Umpamanya ia mengatakan, bagus sekali rumahmu, padahal di dalam hatinya jelek sekali rumah orang ini. Hal ini tentu menyakitkan kalau kita tahu kebenarannya. Namun yang lebih menyakitkan dari itu adalah lain di bibir, lain di perilaku. Artinya perkataan yang keluar dari lisan berbeda dengan apa yang ia lakukan. Jadi bukan di dalam hati lagi, tetapi dalam tindakan. Kalau di dalam hati saja itu belum dilakukan, jadi tidak apa-apa, masih aman-aman saja. Tetapi kalau sudah dilakukan, apalagi kalau yang dilakukan merugikan orang lain, pastilah berbahaya. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam nats ini agak satir atau menyindir kelakuan para pemimpin agama Yahudi. Karena ketika Yesus bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Maka para pemimpin agama Yahudi itu menjawab tidak tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu, hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Para pemimpin agama Yahudi ini adalah tempat bagi orang Yahudi bertanya. Jawaban mereka menjadi rujukan bagi umat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, bahkan menjadi keputusan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Karena itu mereka sebenarnya tahu jawaban dari pertanyaan Yesus itu, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Kelihatan saja mereka orang yang taat atau saleh, tetapi mereka tidak percaya pada pemberitaan Yohanes tentang Yesus sebagai jalan kebenaran. Yesus menyindir perilaku mereka dengan perumpamaan tentang dua orang anak. Ketika ayahnya menyuruh anaknya yang sulung supaya bekerja di kebun anggur pada hari itu, si anak sulung mengatakan bersedia. Namun pada kenyataannya ia tidak pergi ke kebun anggur itu. Kelihatannya ia anak yang taat, namun itu hanya di bibir saja. Pada kenyataannya ia tidak melakukan perintah ayahnya. Sedangkan anak yang kedua, ketika ayahnya menyuruhnya bekerja di kebun anggur itu, ia tidak mau. Namun sesaat kemudian anak kedua ini menyesal karena sudah mengecewakan ayahnya. Ia pun pergi ke kebun anggur ayahnya untuk bekerja. Pada awalnya ia anak yang tidak patuh atau tidak taat pada ayahnya. Namun itu hanya di bibir saja, karena pada akhirnya ia melakukan kehendak ayahnya. Halnya dengan pemungut cukai dan pelacur dalam nats ini. Mereka dianggap sebagai orang yang berdosa. Namun saat Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Yesus Kristus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengatakan bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu bisa kita baca dalam Matius pasal 21 ayat 31. Seharusnya tidak sampai demikian satir Tuhan Yesus terhadap para pemimpin Yahudi kalau perkataan dan perbuatan mereka selaras. Karena memang idealnya perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Itu idealnya. Apa yang Yesus katakan dalam nats ini adalah kekecualian karena perilaku para pemimpin Yahudi ini tidak sesuai dengan ketaatan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun semestinya menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita. Jangan sampai perkataan dan perbuatan kita tidak selaras. Apalagi kita adalah orang tua,
sebagai panutan atau teladan bagi anak-anak kita. Ketika dari kecil kita mengajarkan anak-anak kita berdoa, kita pun jangan lupa untuk berdoa. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk rajin membaca Alkitab, kita pun harus rajin membaca Alkitab. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk taat dan setia pada Tuhan Yesus, kita pun harus taat dan setia pada Tuhan Yesus. Karena bisa saja orang tua mengajarkan hal yang baik pada anaknya, namun belum tentu hal yang baik itu dilakukan. Tuhan Yesus dalam nats ini mengingatkan kita semua bahwa alangkah indahnya bila perkataan kita yang baik itu selaras dengan perbuatan kita yang baik pula. Dan kalaupun perkataan dan perbuatan kita tidak selaras, pintu pertobatan masih terbuka untuk kita. Amin. Selamat merayakan Hari Doa Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang selalu menyertai, menjaga, memelihara dan melindungi kami. Di hari doa Alkitab ini, bersama-sama dengan sekalian orang percaya, kami memohon agar Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga setiap saat dan waktu kami selalu ingat untuk memanjatkan pujian syukur dan doa kepada Tuhan. Tuhan menolong agar kami mengajarkan seisi rumah kami dan orang-orang di sekitar kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Demikian pula kiranya Engkau mengingatkan kami untuk selalu membuka dan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab, agar kami dapat dipimpin, dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengenal Engkau, mengenal firman-Mu, dan menjadi orang yang taat dan setia kepadamu. Jaga, pelihara, sertai kami, berkati hidup kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati para pelajar maupun mahasiswa kami, berkati para pemuda-pemudi remaja kami, berkati para orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, berkati para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu yang melayani. Berikan kesembuhan, jamahan kasih-Mu bagi orang-orang yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Demikian pula orang yang sakit karena kena virus corona. Kami yakin dan percaya Engkau dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong dan menyembuhkan mereka. Tim medis, Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan perlindungan agar sehat dan kuat di dalam Engkau. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Demikian pula Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar di dalam mendekati pemilihan umum nanti, kami boleh memilih pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebagai ungkapan rasa syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberinya hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan
juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKI Panenga, dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan
sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti